Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Utari. Apa kabar bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Pagi ini sibuk ngapain bun? Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ajakin bunda untuk like dulu video ini. Kemudian jangan lupa di subscribe dan juga dinyalain lonceng merahnya supaya nggak ketinggalan video aku. Di video kali ini aku mau ngajakin bunda untuk masak cumi hitam. Kalau di Sunda kita bilangnya itu balakotak. Aku nggak ngerti sih apa bedanya sama cumi biasa, tapi yang pasti yang ngebedain itu dia ini punya tinta hitam yang super ekstra gitu ya. Jadi kalau masak ini tuh biasanya hitam banget, tapi itu yang bikin enak, bikin nagih, beda sama cumi yang biasa gitu. Itu sih kalau di rumah aku ya, karena biasanya lebih suka cumi hitam ini ketimbang cumi biasa. Nah, ini dipotongin. Jadi tadi setelah si cangkangnya dibuang, terus isiannya juga dibuang, aku potong kecil-kecil supaya makannya lebih mudah, terutama untuk anak-anak. Kemudian aku siapin bumbunya. Ada bumbu halus. Yang pertama itu bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan dikasih ketumbar. Di blender dulu ya sampai halus. Aku biasanya pakai minyak aja untuk ngeblender. Masaknya simple seperti biasa. Ini kita panasin dulu wajan, kemudian masukkan bumbu halusnya. Aku nggak pakai minyak lagi karena ini udah ditumis sama di blender sama minyak, jadi kita tinggal tumis aja. Kemudian sisa bumbunya tuh jangan sampai lolos ya. Kita kasih air sedikit terus masukin ke wajan. Sayang banget kalau ada bumbunya yang tersisa. Kemudian tambahkan bumbu aromatik kayak serai, kemudian lengkuas, daun salam, dan aku pakai daun jeruk juga supaya wangi. Tambah juga potongan cabai. Ini nggak pedes ya bun, aku pakai cabai keriting, jadi anak-anak insya Allah masih bisa makan. Nah, ini diaduk aja sampai bumbunya matang. Jadi jangan sampai bumbunya masih bau langu. Kalau udah matang, kemudian masukin si cuminya. Aduk sampai bumbunya merata ya. Ini aku nggak perlu tambahin lagi air ya bun, karena nanti biasanya si cumi ini bakalan ngeluarin air yang cukup banyak gitu. Nah, setelah teraduk, setelah tercampur, kita tambahin bumbunya seperti biasa, nggak jauh, pakai kaldu jamur, kemudian dikasih garam dan dikasih gula. Jangan bosan aduk lagi ya bun, supaya bumbunya merata, rasanya juga merata. Menu ini adalah salah satu menu favorit kami di rumah. Jadi kalau udah ada ini tuh Masya Allah deh, makannya pada lahap. Cuma memang kalau di warung sayuran itu kita susah banget nemunya. Jadi paling nemu ini tuh kalau kita ke pasar atau ke swalayan. Nah, ini udah kita tunggu sampai airnya asat. Kalau suka banget kuah cuminya ya boleh segini, tapi kalau mau dikeringin juga boleh. Nah, abis ini aku mau bersihin tungku. Ini sebelah udah bersih karena cumi lumayan ya, agak nyemprot kemana-mana. Jadi akhirnya aku putusin untuk bersihin karena juga udah berkerak. Yang sebelah tadi udah dibersihin. Sekarang aku mau nunjukin ke bunda yang sebelahnya lagi. Nah, ini dibuka dulu elemen-elemennya. Jadi untuk bunda yang pakai kompor inai tanam yang samaan kayak aku, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya cara ngebersihin tungkunya. Jadi tadi ada yang dibuka dulu elemennya, nggak perlu pakai obeng gitu. Nah, ini si yang stainlessnya ini yang berkeraknya banget kelihatan, ini mesti dibuka pakai obeng. Ngebersihin kompor ini biasanya sih pas suami yang kerjain, tapi akhirnya kudu bisa juga ya, karena kadang beliau itu suka agak sibuk gitu. Jadi daripada nungguin, kita cobain aja, insya Allah bisa. Nah, ini diangkat, tuh ada elemen ininya yang berkerak banget. Kemudian terakhir itu ada karet juga, karetnya tuh bisa dilepas.
dilepas aja karena pas aku pegang itu berminyak banget dan juga ada kerak-kerak sisa masakan gitu ya nempel di karetnya. Jadi lebih baik dicopot kemudian dicuci pakai sabun biar nggak berminyak. Nah, kelihatan banget kan kotor kemudian berkerak. Udah nggak enak aja gitu dipandangnya. Lagian kalau masak juga berkerak tuh agak gimana gitu ya, kita usahain selalu dibersihin. Nah, ini si karetnya dulu aku utamain karena yang paling gampang dicuci aja biasa pakai sabun cuci piring, karena memang kotorannya ya kotoran sisa masakan sama minyak aja sih, nggak ada yang lain gitu ya, debu-debu aja gitu. Cuman yang paling kentara itu minyaknya, jadi minyaknya tuh lengket banget deh di karet tuh. Nah, ini untuk bagian yang membandel, terutama yang berkerak, aku pakai stain remove dari Mama Lemon gitu. Cara pakainya gampang banget, kita olesi dulu bagian-bagian atau spare part yang memang mau kita bersihkan. Ini si baut juga termasuk yang mau aku bersihkan karena ternyata kotor juga, berkerak juga. Jadi elemen sekecil apapun juga ini aku bersihin. Nah, gini aja dioles-oles dulu, kemudian nanti kita diamkan sebentar, kurang lebih 10 menitan, baru nanti disikat gitu. Nah, lanjut ke bagian yang paling kelihatan banget gitu ya keraknya. Jadi ini tuh dulu sempat aku bersihin tapi nggak aku lepas gitu ya, nggak aku copot dari kompornya, jadi cuman bagian pinggirnya aja. Kali ini aku copot karena udah bisa. Jadi ini kayak gini dulu, dioles dulu aja, nggak perlu disikat yang terlalu kencang dulu. Pokoknya bagiannya semuanya tuh dikasih si stain remover ini, krim ini ya. Nanti kalau udah oleh semua bagian, kita juga simpen dulu 10-15 menitan. Aku tuh bersyukur banget nemu si stain remover ini waktu nonton salah satu YouTube-nya, saya lupa sih, tapi yang pasti YouTuber yang juga daily vlog gitu. Pas nemu itu, masya Allah, kayak bener-bener ngebantu banget. Gak cuma bersihin kompor, tapi untuk wajan juga jadi gampang banget bersihinnya gitu. Nah, ini sih dudukan kompornya. Kalau yang punya Rinnai ini juga hati-hati ya, karena di bawahnya itu ada karet-karet, ada 4 karet. Dulu sempat hilang, sempat bete juga, jadi uglek-uglek gitu di kompornya, tapi alhamdulillah ketemu. Jadi pelajaran bahwa ternyata di bawahnya itu ada karet untuk menopang dia supaya enggak kena langsung ke kaca kompor gitu. Nah, ini disikat-sikat aja. Kalau di dudukan tungku ini sih paling minyak aja gitu ya, karena ketika dipakai juga biasanya aku langsung lap gitu. Dan kalau kayak gini kan nggak begitu kelihatan kotornya ya, jadi memang harus teliti. Ini juga tadinya pas udah selesai tuh ternyata masih aja ada yang kotor sedikit-sedikit gitu. Aku juga ini pakein stain remover karena emang kotorannya tuh langsung hilang gitu, langsung pada copot. Semua spare partnya udah dipakein stain remover, kita tunggu dulu sampai kotorannya keangkat gitu ya. Sambil nunggu kotorannya terangkat di spare part, ini aku bersihin juga bagian gelas kompornya. Ini gampang banget ya, karena mungkin kaca jadi nggak begitu nempel. Disemprot pakai Mr. Marshall juga udah langsung keangkat gitu. Sebetulnya bersihin kompor itu nggak akan jadi sulit kalau kita memang rajin bersihinnya. Biasanya akan jadi PR yang panjang kalau kita tuh nggak rajin gitu bersihinnya. Semakin lama tuh biasanya kotoran akan semakin sulit buat dibersihkan. Jadi aku usahakan untuk selalu rutin dibersihin gitu. Minimal setelah masak itu aku lap. Ada yang samaan juga dengan aku, kalau habis masak tuh langsung dilap. Setelah hampir 15 menit aku bilas si
elemen-elemennya yang tadi udah dikasih stand remover. Aku cuci seperti biasa aja pakai sabun cuci piring supaya minyak-minyaknya juga keangkat. Nah, untuk bagian yang ini tuh nggak terlalu banyak kerak ya, kecuali kalau yang part stainless ini, masya Allah deh keraknya. Tuh ini tinggal disikat aja, nggak perlu pakai tenaga dalam ya bun. Karena gampang banget kalau udah dioles stand remover, kita tinggal gosok-gosok sedikit aja, itu udah bisa keangkat si kotorannya. Nah udah tinggal dibilas kayak gini aja. Tuh alhamdulillah gak begitu berat gitu ya, seperti dibayangkan. Kalau udah pakai stand remover tuh sangat ngebantu banget. Udah deh selesai, kita tunggu sampai kering. Kalau udah kering kita langsung pasang kembali ke tempatnya masing-masing. Pertama karetnya dulu, masih inget kan? Ini gampang banget kok pasangnya. Terus yang kedua itu si bagian stainless, jangan lupa bautnya juga dipasang. Setelah pakai baut, nah sisanya ini kita nggak perlu lagi pakai obeng-obeng lagi, tinggal disusun aja. Udah deh selesai, rapi. Nah ternyata kita itu kadang bisa loh melakukan hal yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan. Asal kita mau coba, berani untuk memulai, insya Allah pasti bisa. Dan jadinya nanti akan terbiasa. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Kalau kita mau dan mampu, insya Allah kita pasti bisa mencoba hal baru. Nah ini udah selesai, jangan lupa si karet-karetnya tuh dipasang. Ini nih yang kalau misalnya hilang satu tuh bakalan jadi ublek-ublek karena akan kena langsung ke si gelasnya. Alhamdulillah selesai, 2 tungku udah bersih lagi. Nanti kalau masaknya tuh jadi enak gitu ya, kelihatannya nggak kotor-kotor. Sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir. Terima kasih yang udah subscribe. Untuk yang belum silahkan di subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.